Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan tetap menjadi anak yang soleh-soleha. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Pak Guru akan memberikan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 semester 1 pada pelajaran yang keempat, yaitu bersih itu sehat. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang baru bergabung, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Anak-anak, pembahasan yang kedua adalah aku senang berwudu. Mari anak-anak kita kembali mempelajari tata cara berwudu yang baik dan benar, agar sholat anak-anak juga benar. Meskipun dulu pernah mendapatkan materi berwudu di kelas 2 ya, tidak ada salahnya mari kita berlatih lagi apakah wudu anak-anak sudah benar atau belum. Yang pertama adalah ketika anak-anak membasuh kedua tangan ya, dianjurkan membasuhnya sampai pergelangan tangan. Jadi ketika anak-anak cuci tangan ya, cuci tangan dulu sebelum anak-anak melakukan wudhu, cuci tangan sambil membaca niat nawaitul wudhu'a li rafa'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala gitu kan. Cuci tangan yang bersih itu sampai pergelangan tangan. Kemudian yang kedua, dianjurkan berkumur-kumur dengan sempurna, dengan baik. Berkumur-kumurnya itu juga harus baik anak-anak ya. Di sela-sela pojok kiri kanan atas itu harus benar-benar dibersihkan, kumur-kumur dengan baik, dengan sempurna. Kemudian yang ketiga adalah dianjurkan membasuh rongga hidung dengan cara menghirup air. Jadi anak-anak menghirup air itu tapi tidak banyak menghirupnya ya. Kalau banyak nanti tersedak. Jadi anak-anak menghirupnya secukupnya saja, kemudian dikeluarkan. Yang keempat, diwajibkan membasuh muka dengan sempurna. Caranya adalah anak-anak harus mengetahui batas muka atau wajah itu dari mana sampai mana, ya. Batas muka atau wajah itu mulai dari ujung dagu sebelah bawah, kemudian memutar, ya, ke tempat tumbuhnya rambut di atas kening itu, ya, sebelah atas. Kemudian batas kiri kanannya adalah pangkal telinga. Jadi itu namanya muka atau wajah. Kemudian yang kelima yaitu diwajibkan membasuh dua tangan dari ujung jari hingga siku. Dan ketika anak-anak membasuh dimulai dari yang sebelah kanan dulu. Ketika mengusap telinga juga mulai dari tangan. Ketika anak-anak mau membasuh tangan ya, dari kanan dulu, membasuh kaki juga dari kanan dulu. Kemudian yang keenam adalah diwajibkan menyapu atau mengusap kepala sebagian atau seluruh rambut. Jadi ketika anak-anak mau mengusap kepala ya, itu sebagian atau seluruhnya ya, tapi lebih baik itu sebagian saja biar anak-anak tidak basah-basahan ya, biar rambutnya tidak basah semuanya. Kemudian yang ketujuh adalah dianjurkan mengusap dua daun telinga bagian luar dan dalam agar kotorannya bisa terambil, bisa dibersihkan. Kemudian yang terakhir adalah diwajibkan membasuh dua kaki dari ujung atau telapak kaki hingga mata kaki. Dan
basuhnya juga harus dari sebelah kanan. Anak-anak, selanjutnya kita belajar bertayamum anak-anak sebagai penggantinya wudhu. Jadi ketika anak-anak itu mau bersuci ya, mau mengerjakan sholat, tidak ada air, anak-anak bisa melakukan tayamum. Atau kalian sedang sakit dan memang bahaya kalau menyentuh air, maka kalian bisa bersuci dengan bertayamum itu sebagai gantinya wudhu. Tayamum merupakan keringanan yang Allah berikan bagi orang yang kesulitan mendapatkan air atau bagi orang yang tidak diperkenakan menggunakan air karena sakit. Tayamum dilakukan sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib. Ya, jadi tayamum ini sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib. Tayamum diperbolehkan apabila 1. Tidak ada air. Sudah berusaha mencari air tetapi tidak mendapatkannya, sedangkan waktu sholat sudah masuk. Maka ketika itu anak-anak boleh bertayamum. Yang kedua, sedang sakit. Apabila terkena air, bagian anggota wudhunya akan bertambah sakit. Ya, maka ketika itu anak-anak boleh bertayamum. Kemudian yang ketiga, dalam perjalanan musafir dan sangat sulit mendapatkan air. Ya, ketika anak-anak bepergian, ternyata di tempat itu sangat sulit untuk mendapatkan air, maka kalian boleh bertayamum ketika mau mengerjakan sholat. Anak-anak, lalu bagaimana cara melakukan tayamum? Yang pertama adalah kalian harus berniat tayamum untuk melakukan sholat ya, kalian harus berniat tayamum untuk melakukan sholat fardu. Kedua, mengusap muka dengan debu yang bersih. Kemudian letakkan 2 tangan pada debu dan usapkan ke wajah. Ya, jadi ketika anak mau tayamum, yang kedua adalah kedua tangannya itu diletakkan di debu yang bersih. Kemudian debu yang sudah menempel di telapak tangan itu diusapkan ke wajah. Itu langkah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mengusap 2 tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Ya. Jadi mengambil debu lagi, kemudian diusapkan ke kedua tangan ya, sampai siku hingga bersih, hingga debu yang ada di telapak tangan itu bersih anak-anak. Itulah langkah-langkah ketika anak-anak akan melakukan tayamum ya. Coba lihat di gambar tersebut ya. Ada seorang mengambil debu, kemudian sebelum diusapkan ke muka, debunya itu bisa dirontokkan sedikit ya. Jadi tidak semata-mata debu dari hasil kalian menempelkan telapak tangan itu langsung diusapkan ke muka ya, ke wajah, tapi bisa dirontokkan dulu ya secukupnya, kemudian diusapkan. Kemudian yang kedua juga sama, mengambil debu lagi, kemudian diusapkan ke tangan kanan hingga siku, kemudian tangan kiri sampai siku. Begitu ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikianlah pembelajaran tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 pada pelajaran yang keempat ini pada semester 1, yaitu bersih itu sehat. Pada sub pembahasan aku senang berwudu dan ayo belajar tayamum. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.